Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang fungsi dan posisi guru dalam proses mengajar belajar. Yang beranggotakan Najmi Nairur Rahmi, NIM 11821000040, Pipi Nur Rohmah, NIM 11821000048, Rima Nabila Maulani, NIM 11821000051, Tasya Salsabila, NIM 11821000071. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai materi fungsi dan posisi guru dalam proses mengajar belajar. Nah, sebelum lebih jauh membahas tentang fungsi dan posisi guru dalam proses mengajar, terlebih dahulu saya di sini ingin meluruskan istilah yang sudah lama dianggap valid, yakni proses belajar mengajar menjadi proses mengajar belajar atau PNB. Nah, perlu dicatat bahwa dalam interaksi instruksional antara guru dengan siswa, istilah proses mengajar belajar atau PMB dipandang lebih tepat daripada proses belajar mengajar atau PBM. Alasannya itu karena dalam proses ini yang hampir selalu lebih aktif dahulu itu adalah guru, lalu diikuti oleh aktivitas siswa, bukan sebaliknya. Nah, selain itu juga oleh pakar psikologi pendidikan kelas dunia seperti Barlow dan Goodfroppy ini menyebutkan bahwa hubungan timbal balik antara guru dan siswa itu dengan istilah teaching learning process, bukan dengan learning teaching process. Nah, jadi sehubungan dengan ini, setiap guru sangat diharapkan gitu memiliki karakteristik atau ciri khas kepribadian yang ideal sesuai dengan persyaratan dan bersifat psikologis pedagogis. Nah, yang poin A ada fungsi guru dalam proses belajar mengajar. Nah, pada dasarnya kan fungsi atau peran penting guru dalam PMB itu sebagai director of learning gitu atau direktur belajar, yang berarti bahwa setiap guru ini diharapkan untuk pandai gitu mengarahkan kegiatan belajar siswa agar mencapai keberhasilan belajar atau kinerja akademik sebagaimana yang telah ditetapkan dalam sasaran kegiatan PMB tersebut gitu. Jadi dengan demikian semakin jelas bahwa peranan guru dalam dunia pendidikan modern seperti sekarang ini semakin mengikat dari sekedar mengajar menjadi direktur belajar. Ya, konsekuensinya tugas dan tanggung jawab guru pun menjadi lebih kompleks dan berat pula dari sebelumnya. Nah, perluasan tugas dan tanggung jawab guru tersebut membawa konsekuensi timbul fungsi-fungsi khusus yang menjadi bagian integral dalam kompetensi profesionalisme keguruan yang disandang oleh para guru. Di sini kami mengambil pendapat menurut James seperti dikutip Muhyiddin Shah. Setiap guru itu berfungsi sebagai yang pertama ada sebagai designer of instruction atau perancang pengajaran. Nah, fungsi ini tuh menghendaki guru untuk senantiasa mampu dan siap merancang kegiatan belajar mengajar yang berhasil guna dan berdaya guna. Nah, untuk merealisasikan fungsi tersebut, setiap guru memerlukan pengetahuan yang membadai gitu untuk mengenai prinsip-prinsip belajar sebagai dalam menyusun rancangan kegiatan mengajar belajar, seperti misalnya dalam memilih dan menentukan bahan pelajaran, terus dalam merumuskan tujuan penyajian bahan pelajaran, memilih metode penyajian bahan pelajaran yang tepat, serta menyelenggarakan kegiatan evaluasi. Yang kedua ada guru sebagai manager of instruction. Nah, guru sebagai manager of instruction ini yakni sebagai pengelola pengajaran memiliki fungsi menghendaki kemampuan guru dalam mengelola atau menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan proses mengajar belajar. Di antara kegiatan-kegiatan pengelolaan proses mengajar belajar, yang terpenting ialah menciptakan kondisi dan situasi sebaik-baiknya sehingga memungkinkan para siswa belajar secara berdaya guna dan berhasil guna. Nah, yang poin ketiga yaitu ada guru sebagai evaluator of student learning. Guru sebagai evaluator of student learning yakni sebagai penilai hasil belajar siswa. Nah, fungsi ini menghendaki guru untuk senantiasa mengikuti perkembangan taraf kemajuan prestasi belajar atau kinerja akademik siswa dalam setiap kurun waktu pembelajaran. Nah, pada asasnya sih kegiatan evaluasi prestasi belajar ini
seperti kegiatan belajar itu sendiri, yakni kegiatan akademik yang memerlukan kesinambungan. Nah, evaluasi ini idealnya berlangsung sepanjang waktu dan dalam fase kegiatan pembelajaran gitu. Jadi tidak dalam waktu tertentu. Tapi bagusnya dalam sepanjang waktu gitu, sepanjang waktu pembelajaran. Artinya, apabila hasil evaluasi tertentu menunjukkan kekurangan, maka siswa yang bersangkutan diharapkan merasa terdorong untuk melakukan kegiatan belajar perbaikan. Sebaliknya, apabila evaluasi tertentu menunjukkan hasil yang memuaskan, maka siswa yang bersangkutan diharapkan termotivasi untuk meningkatkan volume kegiatan belajarnya agar materi pembelajaran lain yang lebih kompleks dapat pula dikuasai. Nah, terus selanjutnya informasi dan data kemajuan akademik ini menjadi feedback atau umpan balik untuk melakukan penindaklanjutan proses mengajar belajar. Jadi hasil kegiatan evaluasi juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur gitu dan bahan pertimbangan dalam memperbaiki atau meningkatkan penyelenggaraan PMB pada masa yang akan datang. Nah, jadi dengan adanya evaluasi ini untuk menentukan hasil-hasil urutan pengajaran serta apa saja yang harus diperbaiki dan ditingkatkan gitu dalam kegiatan belajar mengajar ini. Nah, guru sebagai evaluator ini memiliki fungsi untuk menilai perkembangan hasil belajar siswa, juga bertanggung jawab dan berkewajiban untuk mengetahui perkembangan belajar siswa melalui proses penilaian, sehingga siswa yang belum berhasil perlu dibantu dan dicari cara-cara yang tepat dalam mengatasi kesulitan belajarnya, sehingga hasil belajar mereka pun meningkat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya, fungsi guru dalam proses mengajar belajar menurut Sadirman AM. Yang pertama ada sebagai informator, di mana guru sebagai pelaksana cara mengajar informatif, laboratorium, studi lapangan, dan sumber informasi kegiatan akademik maupun umum. Yang kedua ada organisator, guru sebagai organisator pengelolaan kegiatan akademik, silabus, workshop, jadwal pelajaran, dan lain-lain, di mana komponen-komponen yang berkaitan dengan kegiatan PMB semua diorganisasikan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam belajar pada diri peserta didik. Yang ketiga ada sebagai motivator. Nah, peranan guru sebagai motivator ini sangatlah penting, artinya dalam rangka meningkatkan kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar peserta didik. Guru harus dapat merangsang dan memberikan dorongan serta reinforcement untuk mendinamiskan potensi peserta didik, menumbuhkan swadaya atau aktivitas dan daya cipta atau kreativitas sehingga akan terjadi dinamika di dalam proses belajar mengajar. Yang keempat ada sebagai pengarah atau direktor. Jiwa kepemimpinan bagi guru dalam peranan ini lebih menonjol, di mana guru dalam hal ini harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Yang kelima ada sebagai inisiator. Guru dalam hal ini sebagai pencetus ide-ide dalam proses belajar. Tentu ide-ide atau ide-ide kreatif yang dapat dicontoh oleh anak didiknya. Yang keenam ada sebagai transmitter. Dalam kegiatan belajar, guru juga akan bertindak selaku penyebar kebijaksanaan pendidikan dan pengetahuan. Yang ketujuh ada sebagai fasilitator. Guru dalam hal ini akan memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses mengajar belajar, misalnya dengan menciptakan suasana kegiatan belajar yang sedemikian rupa serasi dengan perkembangan peserta didik, juga sehingga interaksi belajar mengajar akan berlangsung secara efektif. Nah, dalam guru sebagai fasilitator ini sedikitnya harus memiliki 7 sikap. Yang pertama ada tidak berlebihan mempertahankan pendapat dan keyakinannya atau kurang terbuka. Yang kedua ada dapat lebih mendengarkan siswa terutama tentang aspirasi dan perasaannya. Yang ketiga mau dan mampu menerima ide siswa yang inovatif, kreatif, bahkan yang sulit sekalipun.
Yang keempat adalah lebih meningkatkan perhatiannya terhadap hubungan dengan siswa seperti halnya terhadap bahan pelajaran. Yang kelima, dapat menerima balikan baik yang sifatnya positif maupun negatif dan menerimanya sebagai pandangan yang konstruktif terhadap diri dan perilakunya. Yang keenam, ada toleransi terhadap kesalahan yang diperbuat siswa selama proses pembelajaran. Dan yang terakhir, ada menghargai siswa meskipun biasanya mereka sudah tahu prestasi yang dicapainya. Nah, selanjutnya guru sebagai mediator. Guru sebagai mediator dapat diartikan sebagai penengah dalam kegiatan belajar peserta didik. Misalnya menengahi atau memberikan jalan keluar dari kemacetan dalam kegiatan diskusi, atau misalnya murid sudah mentok, itu guru sebagai mediator untuk menengahi. Lalu juga bisa juga diartikan sebagai penyedia media dan bagaimana cara memakai dan mengorganisasikan penggunaan media. Nah, yang terakhir ada sebagai evaluator. Sudah dijelaskan sebelumnya, guru sebagai evaluator yakni sebagai penilai hasil belajar siswa. Fungsi ini menghendaki guru untuk senantiasa mengikuti perkembangan taraf kemajuan prestasi belajar atau kinerja akademik siswa dalam setiap kurun waktu pembelajaran. Nah, selanjutnya posisi guru dalam proses mengajar belajar. Menurut Caib, guru adalah an authority in the discipline relevant to education, yakni pemegang hak otoratis atas cabang-cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pendidikan. Nah, walaupun begitu, tugas guru pun tentu tidak hanya menuangkan ilmu pengetahuan ke dalam otak para siswa atau peserta didik, tetapi guru juga melatih keterampilan dan menanamkan sikap serta nilai-nilai kepada mereka. Nah, sehubungan dengan hal itu, rangkaian tujuan yang dihasilkan harus dicapai oleh guru, terutama membangkitkan kegiatan belajar siswa. Dengan kegiatan siswa diharapkan berhasil mengubah tingkah laku sendiri ke arah yang lebih maju dan positif. Jadi pembelajaran ini belajar mengajar ini harus menjadi pelajaran yang positif bagi pemikiran peserta didik. Nah, pengertian mengajar menurut S. Nasution, mengajar merupakan suatu aktivitas dalam mengkoordinasikan serta mengatur lingkungan yang dihubungkan pada anak sehingga terjadi aktivitas belajar mengajar. Adapun menurut Gage dan Brick menjelaskan bahwa mengajar merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru dalam mengatur suatu kegiatan yang berhubungan dengan pengetahuan yang dilakukan sebagai terjadi proses pembelajaran. Nah, adapun menurut Moh Ucer, Usman memaparkan mengenai pengertian mengajar yaitu suatu proses yang berhubungan dengan interaksi antara guru dan peserta didik, yang terjadi hubungan timbal balik antara guru dan peserta didik, serta yang terjadi secara langsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa mengajar merupakan suatu kegiatan dalam mengkoordinasikan serta mengatur lingkungan agar terjadinya proses interaksi antara guru dan peserta didik sehingga adanya timbal balik antaranya yang menimbulkan proses belajar serta mengajar mencapai tujuan tertentu. Nah, adapun 3 definisi yang menjelaskan mengenai belajar, yaitu mengajar merupakan kegiatan menanamkan pengetahuan kepada peserta didik. Nah, yang kedua, mengajar merupakan kegiatan menyampaikan mengenai kebudayaan peserta didik. Yang ketiga,
mengajar merupakan suatu aktivitas mengkoordinasikan atau mengatur lingkungan serta menghubungkan pada peserta didik sehingga terjadi sebuah pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pengertian belajar. Nah, di sini belajar merupakan suatu proses kegiatan perubahan pada tingkah laku, baik itu yang berbentuk kognitif, afektif, serta psikomotor, yang melalui pengalaman sehingga dapat meningkatkan potensi kinerja pada manusia. Kemudian pengertian belajar pula terdapat beberapa pendapat, yakni menurut Gen tahun 1984 yang menjelaskan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan pada seseorang terhadap perilakunya yang diakibatkan dari sebuah pengalaman. Kemudian ada Discroll yang menjelaskan tahun 2000 bahwa belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi pada individu yang secara terus-menerus yang terjadi pada kemampuan individu tersebut atau pada potensi individu tersebut. Kemudian ada Omar Hamalik pada tahun 1996. Beliau berpendapat bahwa belajar merupakan suatu perubahan perilaku seseorang yang diakibatkan dari suatu pengalamannya. Kemudian dapat kita tarik kesimpulan bahwa belajar merupakan suatu proses kegiatan perubahan pada tingkah laku seseorang atau individu atau pada manusia, baik itu yang berbentuk kognitif, afektif, serta psikomotor, yang melalui suatu pengalaman sehingga dapat meningkatkan potensi kinerja pada manusia tersebut. Nah, proses belajar mengajar merupakan suatu aktivitas yang terjadi antara seorang pendidik dengan peserta didik, yang mana terjadi interaksi pada keduanya sehingga menimbulkan timbal balik antara keduanya, yang dari hasil kegiatan tersebut menimbulkan suatu pembelajaran, yang mana dalam pembelajaran tersebut terjadi suatu proses perubahan tingkah laku, baik itu pada peserta didik maupun pada pendidik, yang terjadi baik itu dalam aspek kognitif, afektif, juga psikomotor, yang pada akhirnya dapat meningkatkan suatu potensi pada peserta didik tersebut maupun pada pendidik. Kemudian posisi guru dalam proses mengajar dan belajar yaitu guru sebagai penyedia atau yang memfasilitasi, baik itu dapat berupa suatu materi atau suatu pengetahuan ataupun juga media pembelajaran serta sarana prasarana dan masih banyak lagi yang difasilitasi oleh seorang pendidik, yang mana upaya tersebut dilakukan untuk menciptakan atau mengembangkan situasi pembelajaran yang dapat terjadi atau dapat mempercepat pemahaman pada peserta didik mengenai suatu pengetahuan atau suatu ilmu pengetahuan, sehingga dalam proses tersebut dapat membantu mengubah pola pikir pada peserta didik supaya dapat atau bisa menemukan solusi dan dapat menyelesaikan masalahnya dengan sendirinya, yang mana permasalahan tersebut timbul pada lingkungan di mana peserta didik tersebut tinggal atau sedang melakukan suatu kegiatan. Jadi tujuannya adanya guru dan dalam proses pembelajaran itu yaitu untuk mengubah bagaimana pola pikir anak tersebut dalam menghadapi suatu permasalahan, yang mana permasalahan tersebut hanya bisa diselesaikan oleh peserta didik tersebut. Nah, untuk materi kelompok 6 mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.